Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita, dan juga salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan juga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih, dan masih dengan pembahasan ketentuan-ketentuan dalam sholat. Pada pelajaran yang telah lalu kita sudah mengambil syarat-syarat sholat dan juga rukun. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkannya, yaitu tentang pembahasan wajib-wajib sholat dan pembatal-pembatal sholat. Baik anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pembahasan pagi hari ini dengan pembahasan wajib-wajib sholat. Apa yang dimaksud dengan wajib-wajib sholat? Wajib-wajib sholat adalah bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan dalam sholat yang wajib dibaca dan dikerjakan ketika sholat. Jadi bacaan-bacaan tersebut dan gerakan tersebut wajib dikerjakan. Nah, apa saja? Dan di sini wajib-wajib sholat itu ada 8. Yang pertama apa? Yang pertama adalah takbir perpindahan. Maksudnya takbir perpindahan adalah ketika kalian berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, kan kalian mengucapkan takbir. Nah, itu hukumnya wajib. Harus kalian ucapkan, nggak boleh kalian tinggalkan. Begitu juga apa? Membaca doa Subhana Rabbiyal Azim saat ruku. Ketika kalian ruku, kalian membaca apa? Subhana Rabbiyal Azim. Itu wajib juga kalian baca. Kemudian yang lain apa? Mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Ketika bangun dari ruku, kalian mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Itu pun wajib kalian ucapkan. Kemudian yang keempat, mengucapkan doa Rabbana walakal hamd. Ketika kalian sudah i'tidal, kalian baca apa? Rabbana walakal hamdu. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Boleh kalian lanjutkan juga. Kemudian yang kelima, membaca doa Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud. Habis dari i'tidal kalian sujud, kalian baca doa ketika sujud. Nah, itu juga bacaan tersebut adalah wajib. Yang keenam adalah bacaan ketika duduk di antara dua sujud. Kalian mengucapkan Rabbighfirli. Cukup seperti itu. Atau kalian tambahkan juga boleh. Rabbighfirli warhamni, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh adalah membaca doa tasyahud. Tasyahud awal, tasyahud awal atau tahiyat awal. Kemudian juga duduk ketika tasyahud awal. Maksudnya tasyahud awal adalah ucapan kalian At-tahiyyatu lillah wassalawatu wa tayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, sampai situ bacaan tasyahud awal. Dan adapun duduk tasyahud awal adalah duduk seperti duduk di antara dua sujud, yaitu dengan duduk iftirash. Jadi kaki kiri kalian dudukan, kemudian kaki kanan kalian itu diangkat, seperti ini. Selanjutnya ada permasalahan tentang wajib-wajib sholat yang perlu kalian ketahui nih. Yang pertama adalah bila salah satu wajib sholat sengaja ditinggalkan. Kalian misalnya meninggalkan dengan sengaja salah satu di antara wajib sholat. Misalnya tadi kalian nggak baca takbir dengan sengaja ketika perpindahan antara satu rukun dengan rukun yang lain, kalian sengaja nggak baca takbir. Maka bagaimana keadaan sholat kalian? Maka sholatnya tidak sah.
kalau kalian dengan sengaja meninggalkan wajib sholat, maka sholat kalian tidak sah tadi. Atau kalian sengaja nih nggak baca ketika ruku subhana rabbiyal azim, kalian sengaja nggak baca, males maka sholat kalian sah atau tidak sah. Nah di sini contohnya bagaimana? Contohnya sengaja tidak membaca doa ruku tadi, tidak membaca doa ruku atau tidak membaca doa sujud juga sama. Maka hukum sholatnya dari awal sampai akhir nggak sah. Artinya kalian harus mengulang sholatnya dari awal sampai akhir, ulang lagi. Perhatikan baik-baik. Kemudian yang kedua, lihat, bila ada wajib sholat yang lupa dikerjakan. Ini keadaan yang kedua, lupa. Kalau tadi yang pertama sengaja ditinggalkan, yang kedua lupa mengerjakannya. Bagaimana hukumnya? Maka hukum sholatnya tetap sah dan cukup melakukan sujud sahwi saja. Nah ini kalau kalian nih lupa nih untuk melakukan suatu wajib sholat, kalian ketika duduk di antara dua sujud lupa baca doa Rabbighfirli, atau ketika bangun dari ruku kalian lupa mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka sholat kalian sah atau tidak? Maka sholat kalian tetap sah, namun nanti di akhir kalian harus sujud sahwi. Nah contohnya nih, bila lupa melakukan tahiyat awal. Nah kalau kalian nih ketika sholat zuhur misalnya, sudah rakaat kedua, seharusnya kalian sebelum bangkit duduk dulu tahiyat awal, ternyata kalian lupa bangkit langsung. Maka apa yang terjadi? Kalian harus tetap melanjutkan sholatnya karena sholat kalian tetap sah, namun di akhir nanti kalian melakukan sujud sahwi. Nah tadi lihat nih, kalau kalian lupa melakukan tahiyat awal, kemudian mengingatnya ketika sudah berdiri di rakaat yang baru, maka sholat kalian tetap dilanjutkan dan harus melakukan sujud sahwi di akhir sholat. Dan adapun tata cara sujud sahwi, insya Allah nanti kita akan jelaskan lebih lanjut pada pelajaran selanjutnya. Baik anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melanjutkan pembahasan yang lain, yaitu tentang pembatal sholat. Nah ini juga penting sekali nih, supaya kalian perhatikan sholat kalian. Sholat kalian itu yang kalian kerjakan batal atau enggak sih? Perhatikan, ada berapa di sini? Ada 12 yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, kentut. Kalau kalian ketika sholat kemudian kalian kentut, maka sholat kalian sah atau tidak sah. Kemudian yang kedua, buang air kecil. Nah ini juga membatalkan sholat. Kalau kalian buang air kecil kita sholat, sholat kalian batal tentunya. Buang air besar juga sudah jelas. Kemudian makan, yang keempat, dan juga minum. Nah ini juga membatalkan sholat. Kalau kalian sholat sambil minum atau sambil makan, maka sholat kalian batal. Nah yang keenam, nah ini penting sekali nih. Seringkali kalian melakukan yang keenam tertawa. Dan juga yang ketujuh, bercanda. Kalau kalian sholat nih bercanda, ketawa sama temen nih sebelahnya, maka sholat kalian dari awal sampai akhir harus diulang karena batal. Perhatikan baik-baik, tertawa atau bercanda membatalkan sholat. Kemudian yang ke-8, tidur. Kalau kalian lagi sholat tidur, batal sholat kalian. Kemudian yang ke-8, gila. Kemudian yang ke-10, berbicara. Ini juga sama, hati-hati. Ketika lagi sholat malah ngobrol sama temennya, berbicara, batal. Kalian harus ulang sholatnya dari awal sampai akhir. Kemudian yang 11, menambah rukun dengan sengaja. Ini juga diperhatikan. Kalau kalian misalnya ruku itu dalam satu rukun, dalam satu rakaat, ada satu, namun kalian ingin rukunya 2 kali aja deh. Kalian sengaja menambah 2 ruku jadinya, maka sholat kalian batal. Begitu juga meninggalkan rukun atau wajib dengan sengaja, ini juga membatalkan sholat. Dan kalau kalian sengaja nih, saya nggak mau ruku, dari berdiri langsung sujud aja, sengaja kalian tinggalkan ruku, maka sholat kalian batal. Begitu juga meninggalkan wajib, seperti tadi dijelaskan kalau kalian sengaja tidak membaca doa sujud, subhana rabbiyal a'la, kalian sengaja nggak baca, maka kalian harus mengulang sholatnya dari awal sampai akhir. Baik anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini pembahasan terakhir yang bisa Pak Arif jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang persamaan dan perbedaan antara rukun, wajib, dan syarat.
kita sudah membahas pada hari ini dan juga pada pertemuan yang telah lalu tentang apa sih syarat sholat, rukun sholat, dan juga wajib sholat, ya. Dan apa perbedaannya sekarang? Kalian harus tahu persamaan dan perbedaannya. Perhatikan di buku nih. Pertama, rukun terdapat di dalam sholat, ya. Begitu juga wajib terdapat di dalam sholat, ya. Ini sama nih, sama antara rukun dan wajib sama. Yang beda adalah syarat. Nah, syarat ini berada di luar sholat, ya kan? Kalau syarat itu kan seperti menutup aurat atau menghadap kiblat. Nah, itu semua dilakukan sebelum sholat, ya. Adapun rukun dan wajib ini adalah bagian dari sholat. Kemudian yang kedua, ya, harus mengganti dengan rakaat baru nih. Kalau rukun, ya, ditinggalkan karena lupa, ya, dia harus mengganti dengan rakaat yang baru dan di akhir nanti melakukan sujud sahwi. Ya, ini kalau misalnya Pak Arif jelaskan lagi nih, kemarin sudah dijelaskan. Kalau kalian lupa melakukan ruku, dari berdiri kalian membaca doa baca Al-Fatihah, kemudian surat pendek, setelah itu kalian langsung sujud. Lupa kalian melakukan ruku dan juga i'tidal, ya, bahkan dua nih yang ketinggalan. Nah, maka apa yang kalian lakukan, ya, sholat kalian tadi itu, ya, ketika kalian lupa, kan kalian ingatnya setelahnya ketika bangkit, ya, baru ingat kalian, oh iya tadi saya lupa ruku dan juga i'tidal. Berarti rakaat kalian yang tadi itu yang lupa dianggap tidak sah, ya. Dan rakaat kalian yang baru itu, ya, menggantikan rakaat yang tidak sah tadi. Jadi kalau misalnya kalian sholat maghrib nih, ketika di rakaat yang kedua kalian lupa ruku, ingatnya di rakaat yang ketiga, ya, maka rakaat yang kedua ini batal, dan rakaat yang ketiga ini menggantikan rakaat yang kedua. Jadi kalian baru sholat 2 rakaat saja, ya. Begitu. Nah, kalau wajib bagaimana? Kalau ada wajib yang ditinggalkan, maka kalian cukup melakukan sujud sahwi aja, ya. Salat kalian, rakaat kalian yang tadi ketinggalan wajibnya tetap sah. Hanya di akhir kalian melakukan sujud sahwi, ya. Begitu. Adapun syarat, kalau ditinggalkan, ya, maka harus mengulang sholat dari awal sampai akhir, ya. Seperti tadi, kalau misalnya kalian lupa menutup aurat atau enggak menghadap kiblat, maka kalian harus mengulang sholatnya dari awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga, ya, persamaan dan perbedaannya, ya, salat tidak sah nih kalau salah satu rukun salat sengaja ditinggalkan. Nih, salat tidak sah nih kalau disengaja kalian meninggalkan salah satu dari rukun salat, ya. Kalian sengaja misalnya nggak mau membaca surat Al-Fatihah, maka salat kalian nggak sah. Kemudian kalau wajib bagaimana? Ya, salat tidak sah kalau salah satu wajib ditinggalkan. Ini juga nih sama antara rukun dan wajib. Kalau sengaja ditinggalkan, ya, tidak sah. Bahkan juga sama dengan syarat. Syarat juga tidak sah kalau salah satu sholat ditinggalkan dengan sengaja nih. Jadi antara wajib, rukun, dan syarat sama. Yang ketiga ini sama-sama kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka sholatnya tidak sah. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan yang bisa Pak Arif jelaskan pada kesempatan kali ini. Ya, Pak Arif tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan bertanya apabila ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, ya. Semoga bermanfaat buat kalian dan juga tetap diamalkan, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.